Ya, serat ada buku ya yang menerangkan tentang 100 orang-orang berpengaruh. Nabi Muhammad nomor satu di sini, Mas. Dan ini bukan orang Islam yang ngarang. Merupakan buku yang diterbitkan pada tahun 1978 karya astrofisikawan Yahudi namanya Mikhail. Nah, di dalam buku dia, orang yang paling berpengaruh nomor satu itu Nabi Muhammad, bukan Yesus. Nabi Muhammad, dia orang Yahudi. Kalau sama-sama pakai Wikipedia misalnya, ya meskipun di selain Wikipedia ini juga ada. Oke, saya kasih satu pertanyaan sekarang, Mas ya. Ini kalau bisa jawab keren. Saya ajukan sampean keren. Gini loh, maksud saya, kalau sampai saya bertanya itu begini nanti. Ini ya. Ini Mas, coba buktikan fakta sejarawan mana yang membenarkan ini, coba. Lukas 2 nomor 1, Mas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, sensus ini terjadi seluruh dunia. Bayangkan, ini fakta sejarah berarti. Coba saya tanya, sejarawan siapa yang membenarkan kasus ini? Saya pengen tahu, Mas ya. Sejarawan siapa dan kapan terjadi ini? Monggo. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Saudaraku, pada kesempatan ini seperti biasa kami akan menayangkan sebuah video diskusi lagi antara teman-teman kita Kristen apologet dengan sahabat-sahabat kita dari agama seberang. Penasaran dengan keseruan diskusinya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Mas JP kan sering buka kitab hadis. Kan pasti tahu kan bahwa Nabi Muhammad meminum air susu ASI. Siapa ketika dia masih kecil? Siapa yang salah satu wanita yang mengasuh Nabi Muhammad adalah Sayyidah Halimah. Kan begitu. Nah, tadi saya lihat referensi Mas JP ini kan pakai Wikipedia. Sebenarnya saya tidak berharap pakai yang lain ya, tapi kalau ada Mas, referensi itu pakai yang murni website Kristen. Kalau Wikipedia ini bisa diedit soalnya Mas. Wikipedia soalnya saya awalnya mengira Mas Christian Plus ini benar-benar menggunakan data keren gitu loh. Kalau sama-sama Wikipedia yang mengakui Nabi Muhammad itu banyak Mas di luar Islam. Bahkan salah satu sosok orang Yahudi menulis sebuah buku ya. Ini Wikipedia kan. Kalau sama-sama pakai Wikipedia nih, misalnya, ya, ada buku ya yang menerangkan tentang 100 orang-orang berpengaruh. Nabi Muhammad nomor satu di sini, Mas. Dan ini bukan orang Islam yang ngarang. Merupakan buku yang diterbitkan pada tahun 1978 karya astrofisikawan Yahudi namanya Mikhail. Nah, di dalam buku dia, orang yang paling berpengaruh nomor satu itu Nabi Muhammad, bukan Yesus. Nabi Muhammad, dia orang Yahudi. Kalau sama-sama pakai Wikipedia misalnya, ya meskipun di selain Wikipedia ini juga ada. Oke, saya kasih satu pertanyaan sekarang, Mas ya. Ini kalau bisa jawab keren. Saya ajukan sampean keren. Gini loh, maksud saya. Kalau sampai saya bertanya itu begini nanti. Ini ya. Ini Mas. Coba buktikan fakta sejarawan mana yang membenarkan ini, coba. Lukas 2 nomor 1, Mas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, sensus ini terjadi seluruh dunia. Bayangkan, ini fakta sejarah berarti. Coba saya tanya, sejarawan siapa yang membenarkan kasus ini? Saya pengen tahu Mas ya, sejarawan siapa dan kapan terjadi ini? Monggo. Yo, coba. Lukas 2 nomor 1 Mas. Saya uji satu aja pertanyaan. Satu aja. Yuk. Dijawab Mas. Ya, sebelum saya jawab itu Bapak Ustadz yang terhormat, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Muhammad minum air apa. Lalu Anda tadi ngaco, mufrad, mufokat, telalat, nggak ngerti saya apa maksud Anda itu.
Lalu Anda mengatakan sejarah ditentukan orang-orang tertentu. Sejak kapan sejarah itu beragama, Mas? Sejarah itu tidak ada mufakat orang-orang tertentu. Sejarah sejarah. Sejarah tidak mengenal suku, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal agama. Sejarah sejarah, Mas yo. Anda berpendidikan tapi ternyata tidak. Sejak kapan sejarah tentukan orang-orang tertentu? Mana sejarah Islam? Kalau kau mengatakan sejarah ditentukan orang-orang tertentu, tentu itu keluar dari mulut Anda karena Anda orang Islam. Artinya sejarah Islam ditentukan oleh orang-orang Islam. Kalau kita orang berpendidikan, mana ada sejarah tentukan oleh orang-orang tertentu? Sejarah itu ada karena memang terbukti ada peninggalannya, ada seperti prasastinya, ada seperti arkeologinya, ada peninggalan-peninggalannya. Kau mengatakan Muhammad minum air apa? Minum air susu. Susu siapa diminum dia? Tentu yang diminum dia sehari-hari. Apakah dia sampai jenggotan minum susu juga? Yang diminum onta susu. Susu siapa diminum onta? Bagal. Aisyah, musuh-musuh Muhammad. Minum siapa dia? Kan saya mengatakan tadi, air putih apa? Air tawar apa yang mereka minum? Nggak ngerti juga pertanyaan saya. Lantas datang pertanyaan jawaban minum susu mamanya. Gimana sih? Anda bisa sih sanggup diskusi sama saya apa tidak? Lalu Anda mengeluarkan suatu pertanyaan, apa bukti sejarah Quirinius mengeluarkan suatu dalil untuk membuktikan dia itu pergi sensus penduduk. Di dalam Alkitab tertulis Quirinius melakukan suatu sensus. Itu tertulis dalam Alkitab saya. Tentu sejarah itu juga disepakati oleh orang-orang Roma. Sebab Roma memang mereka itu menjajah daerah situ. Seluruh dunia maksudnya bukan berarti ada orang Cina di Tiongkok di sensus. Karena memang orang Roma saat itu menjajah, artinya orang pertama kali melakukan sensus di muka bumi ini. Jadi Anda ketika menjawab pertanyaan saya, air minum apa? Air minum susu. Susu siapa diminum? Maka saya mengatakan Muhammad ini fiktif, Aisyah fiktif, Abu Bakar fiktif. Nggak ada kehidupan di sana, nggak ada sumber air, tapi bisa hidup, bisa berperang. Tapi ya tuh, apa yang mereka minum selama mereka hidup? Kau katakan Michael Hart, Muhammad tokoh pertama. Dikatakan situ, ingat Mas, Michael Hart itu orang Yahudi. Tentu, kenapa Muhammad dibikin tokoh pertama? Kalau kita punya otak, di dunia ini siapa orang yang paling mayoritas di dunia ini? Kristen. Mayoritas di muka bumi adalah Kristen, bukan Islam. Maka, kalau dikatakan Michael Hart nomor satu adalah Muhammad, tentu itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah, rumusan fisika. Di dunia ini pasti mereka belajar fisika. Belahan bumi mana yang tidak belajar fisika? Pasti ada Newton. Sebab Newton urutan yang nomor 2. Mungkin di Cina sana tidak menerima Islam, tapi mereka menerima ilmu fisika. Maka kalau dikatakan mana lebih utama urutannya, Newton atau Yesus, maka saya lebih condong Newton lebih pertama dibanding Yesus, terpengaruh. Itu memang logika. Tapi kalau dikatakan Muhammad lebih terpengaruh, enggak, itu impossible. Faktanya yang nomor satu di muka bumi ini adalah pengikut Yesus, bukan pengikut Muhammad. Kalau dibikin si Michael Hart, Yesus nomor satu, di bawahnya Newton, aku akan bentrok. Oh Michael Hart, sejak kapan Yesus lebih unggul dibandingkan Newton dalam sejarah sekarang? Sebab di muka bumi ini, baik di pedalaman India, yang orang Hindu, orang Cina, yang Buddha, mereka menolak Kristen. Mereka tidak mengenal Yesus. Maka yang terpengaruh adalah pendidikannya. Itu kalau kita berlogika. Kenapa Yesus bikin organ ketiga? Untuk menarik simpati orang Islam. Karena Islam gampang sekali dinaik-naikin. Tentu kalau dibikin nanti Muhammad urutan sekian, maka bentrok nanti Yahudi sama Palestina. Coba jawab dulu saya deh, kenapa itu Muhammad minum air apa dulu? Jangan bilang macam minum air susu lagi sama saya lagi. Oke,
diklik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sampean kalau bisa jawab Mas ya, pakai data. Pertanyaan saya itu, saya katakan keren. Tapi saya yakin Anda tidak bisa jawab. Lukas 2 ayat pertama tentang sensus Kaisar Agustus. Itu sekelas bapak-bapak gereja aja tidak bisa menemukan kebenarannya. Jadi kalau kelas Christian Prince bisa menemukan jawabannya, saya ajukan jempol. Kapan itu terjadi? Kapan fakta sejarah itu berbicara? Itu sensus seluruh dunia. Wow, bukan berarti orang Aceh ikut, orang Madura ikut. Sudahlah, terserah kamu. Mau orang siapapun yang ikut, buktikan dulu sensus itu pernah ada. Itu loh. Sensus itu pernah ada. Itu dulu. Sampai kan tadi berbicara artefak kan ya. Mana artefaknya? Sejarah itu harus sesuai dengan artefak. Kan begitu. Buktikan dulu. Ada apa enggak? Enggak akan ada itu. Enggak akan ada itu. Gitu loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Mas Cipu, maka saya katakan di awal, kalau berdiskusi itu jangan meninggi dulu, jangan. Anda nggak akan bisa jawab itu. Saya sudah katakan di awal, saya kalau sampai bertanya satu kali saja, Anda akan kelimpungan. Itu saya jamin. Saya jamin Anda akan kelimpungan. Sampai cari datanya itu. Ya, mungkin jadikan PR nggak apa-apa lah. Kalau Anda kan tadi tidak mengeluarkan data sama sekali kan yang dibuka Wikipedia kan. Kalau sampean tadi menyangkal Michael Hart, dia itu penulis buku orang Yahudi kan, tadi pertanyaan Anda kan sudah jelas bahwa Nabi Muhammad ini adalah tokoh fiktif kata kamu. Ternyata kamu juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini hanya orang Islam saja yang mengakui, selain Islam tidak ada kata sampean. Ternyata ada orang Yahudi, itu baru satu contohnya. Saya baru nyontohin satu. Sekelas Michael Hart, penulis buku yang bukunya dibaca orang sedunia itu, yang nomor satu siapa? Orang yang paling berpengaruh? Nabi Muhammad. Anda mau suka atau tidak suka, itu adalah penulis buku. Kalau Anda kan tidak bisa nulis buku seperti itu. Begitu loh. Nabi Muhammad ternyata orang yang berpengaruh. Mana Yesus? Yang katanya pengikutnya terbanyak sedunia. Mana? Tapi buktinya di tanah kelahiran Yesus saja sampai detik ini yang terbanyak Islam. Di kampung halamannya ya, di kampung halaman Yesus yang dia lahir di sana, sampai tengok itu ya, mayoritasnya Islam bukan Kristen. Berarti di desanya sendiri gagal kan begitu. Kalau mau pakai pemikiran sampean kan seperti itu. Nah, air susu yang sampai tanyakan. Ya, air susu itu katanya dari unta. Sampai coba tunjukkan data ke saya bahwa Nabi Muhammad itu ternyata bukan dari Sayyidah Halimah. Kalau saya tunjukkan Arabnya, sampai tidak bisa baca Arab. Ya sudah, saya kasih terjemahan saja ya. Saya kasih terjemahannya. Arab nggak bisa soalnya, gitu loh. Ini websitenya Islam ini, bukan Wikipedia. Kalau Wikipedia kan bisa diedit-edit gitu loh. Ini website Islam, sampai buka sendiri. Ini ya, Bincang Syariah ini website Islam terkenal. Sampean kalau pakai Arab kan nggak bisa. Ini ya, orang-orang ya 10 perempuan yang menyusui Nabi. 10 perempuan yang menyusui Nabi. Salah satunya dikutip dari kitab Budurus Sa'adah. Ada kitabnya, halaman 288. Referensinya jelas di sini. Bahwa perempuan yang menyusui Nabi Muhammad bukan hanya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah dan Thuwaibah, melainkan masih ada 8 perempuan yang disebutkan dalam kitab ini juga pernah menyusui Nabi Muhammad. Ini ada Halimah, ada Sayyidah Aminah binti Wahab, ibunya sendiri, ada Thuwaibah Al-Aslamiyah, kemudian ada Halimah As-Sa'diyah, dan terus di sini ya kan. Ini ya, ada kitabnya, ada rujukannya, bahkan disebutkan halamannya. Budurus Sa'adah. Kalau kurang minta Arabnya, setelah ini saya kasih Arabnya. Saya tanya satu padahal cuma, sensus yang pernah diadakan oleh Kaisar Agustus, mana artefaknya, mana bukti sejarahnya,
di luar Bible? Sekelas Bapak gereja nggak bisa menemukan. Monggo, dijawab. Oke, mana itu PKPK-nya? Oke, ini dia. Bapak Ustadz, aku tanya air apa diminum Muhammad, Pak? Air apa diminum Aisyah? Air apa diminum Abu Bakar? Air apa diminum si Utsman bin Affan? Air apa mereka minum, Bapak? Bu. Yang saya tanya adalah air apa yang mereka minum? Anda kan minum air putih. Air apa? Air susu, Bapak. Aduh. Kita mengetahui sejarah itu ketika ada kehidupan Firaun karena ada sungai Nil. Maka domba, maka embek, maka binatang-binatang mereka bisa hidup. Karena ada air tawar. Kita pergi ke India, ada air hidup di sana. Ada sungai Gangga. Kita pergi ke Yerusalem, ada danau Galilea, air tawar. Aku tanya, Muhammad minum air apa? Air susu. Muhammad nyuci pakai apa? Air susu. Aisyah cebok pakai apa? Air susu. Masa segala sesuatu dicuci? Kalau ontanya Muhammad mandi, berarti dimandiin pakai air susu, Pak. Aku nanya, mereka itu minum pakai air apa sehingga tercipta siklus kehidupan? Aku tanya tadi hal sederhana loh. Kamu tanya lawan sensus. Tidak katakan di Alkitab itu. Alkitabku mencatat bahwasanya pernah terjadi di muka bumi ini sensus oleh Quirinius. Apa buktinya? Alkitab saya dicatat oleh bapak-bapak gereja, oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kan pelaku sejarah. Di luar Alkitab dong. Kamu katakan di Alkitab, mereka kan pelaku sejarah. Itu bukan wahyu, bukan wahyu. Mereka menulis sejarah. Kamu kira ketika Matius menulis itu, kamu kira itu adalah wahyu? Bukan wahyu itu. Makanya Alkitab itu ada firman Tuhan, ada sejarah, ada lagu-lagu dari Daud, ada mengenai penulisan para nabi. Itu bukan wahyu dari Allah turun, bukan. Mereka pelaku sejarah. Gimana sih sampaian toh? Nah sekarang aku tanya sederhana, air putih apa diminum? Sekarang lebih spesifik ya, air putih ya, air putih. Jangan lagi susu lagi Anda. Kayaknya Anda itu kekurangan susu apa gimana sih? Air susu. Sorry Bapak Ustadz, supaya maju diskusi kita. Ya kan, air susu. Aku tanya, air apa yang mereka minum sehari-harinya? Gitu loh. Kamu katakan tadi Michael Hart. Logikanya Pak, logikanya. Siapa nomor satu di dunia ini? Kristen. Otomatis lebih berpengaruh Muhammad atau Islam? Atau Muhammad atau Yesus? Pasti Yesus dong logikanya. Kenapa orang Yahudi mengatakan Muhammad? Karena supaya mereka cari kawan. Coba dibikin Muhammad tak terpengaruh. Oh mungkin ada demo di Amerika Serikat. Ada demo itu. Kita berlogika aja dah. Pengikut Yesus itu berapa miliar? Pengikut Muhammad berapa miliar? Kok lebih berpengaruh yang datanya yang ono-ono? Sementara pengikutnya sekian ono. Contoh Bapak Abdul, pengikutmu katakan 10, pengikutku 20. Masa kamu lebih berpengaruh daripada saya? Orang saya 20 kok. Berlogikalah kita berpikir. Kalau dikatakan Newton dengan Yesus mana lebih pengaruh? Kalau orang Yahudi itu Michael Hart mengatakan Yesus, maka saya ngamuk. Kenapa Yesus, bro? Belum tentu Yesus diterima dunia ini. Kan begitu. Pendalaman India, orang-orang Buddha Tiongkok sana, kan mereka kan bukan Kristen. Otomatis mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi bagaimanapun juga mereka mengenal dengan ilmu fisika. Maka sudah pas itu umumnya. Newton dulu baru Yesus. Jelas sekali itu. Tetapi kenapa Muhammad dibikin nomor satu? Cari kawan, bro, supaya Israel sama Palestina agak semakin cari kawan, supaya tidak demo-demo. Pakai otak dong. Anda itu sebenarnya lagi tidak lagi berotak, makanya dikatakan Muhammad nomor satu. Oke, berikutnya, tolong jawab saya, air minum apa yang diminum Muhammad? Air putih apa, Pak?
air putih apa yang diminum, jangan lagi air susu, supaya terbukti Muhammad ini bukan tokoh fiktif gitu loh. Masa Muhammad lahir susu, mau metong susu terus, masa cuci sepeda motor nanti pakai susu, Pak? Jangan begitu ya, supaya diskusi kita sehat nih. Tadi Anda mengatakan sejarah itu ditentukan oleh orang-orang tertentu. Tidak, sejarah itu tidak mengenal suku, bangsa, budaya, dan agama. Jangan sengklek dong, Pak. Yo, silakan. Ya. Oke, paham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah terkuak ya teman-teman ya. Kena satu pertanyaan, nggak bisa jawab, nggak ada datanya juga. Datanya dari mana? Dari Bible katanya. Kalau sama-sama dari Bible, saya pakai Quran juga bisa dari tadi. Saya pakai Quran juga bisa. Gitu loh. Tentang penyaliban Nabi Isa, Quran bilang tidak disalib. Kan sama aja itu. Maksudnya yang membenarkan Bible, makanya gini loh Mas. Saya dari awal itu sudah mengatakan, ya, kalau saya sampai bertanya satu kali saja kepada Anda, jangankan Anda Mas, ya, ajak semua debater Kristen, jawab satu pertanyaan saya, yang membenarkan fakta sejarah di dalam Bible itu. Kalau Bible kan iman Mas, iman itu sudah, karena itu kitab Anda, Kristen Anda. Ya selesai masalahnya kalau cuma seperti itu, gitu loh. Data gitu. Aduh, ketawa terus saya nih akhirnya. Jadi gitu ya. Jadi buktikan di dalam Lukas 2 ayat pertama ada yang membenarkan artefaknya, arkeologinya, terserahlah. Yang membenarkan cerita yang dinarasikan Bible itu, maksudnya ada enggak? Dari tadi kan enggak ada itu. Malah datanya di Bible katanya. Ya lucu Mas kalau seperti itu, gitu loh. Jadi kalau terus pertanyaan masalah air ini, Mas Christian Peace ada masalah apa dengan air ini ya? Karena pertanyaannya begini kan. Ingat, pertanyaan Christian Peace begini. Air apa yang diminum Nabi Muhammad? Pertanyaannya kan umum nih. Umum. Air apa yang diminum Nabi Muhammad? Saya jawab salah satunya air susu, karena ketika beliau kecil ya minum susu. Dari susunya Sayyidah Salimah, Sayyidah Aminah binti Wahab, dan lain sebagainya, Fuwaibah. Nah, lalu dikerucutkan lagi sama Mas Christian Page, air putih apa? Apa jenis aqua, Cleo, Santri? Oh kalau seperti itu, baru saya jawab. Sampean kan pengennya air putih tuh jawabannya. Oke, ini saya ada datanya Mas. Gitu loh. Soalnya pertanyaan Anda umum, air apa yang diminum Nabi Muhammad? Ya banyak. Waktu kecil ya minum air susu gitu loh. Wafil Bukhari. Ini ya dalam kitab Bukhari ya. Riwayat dari Ani Sya'bi. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Qala syaraban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'iman min Zamzam. Ini pertama, air putih Zamzam. Riwayatnya hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, ini kan cukup sudah untuk menjawab pertanyaan Anda. Atau mau hadis-hadis lain? Nanti saya kasih lagi. Air putih apa lagi begitu? Ada masalah apa dengan air ini? Ada masalah kok ngebet banget gitu loh. Jadi gini Mas, pertanyaan saya itu, makanya di awal saya dudukkan dulu ilmu apa untuk mengetahui, menvalidasi, membenarkan sejarah yang ada di dalam Bible. Ilmu apa? Ternyata Mas Christian Pin nggak bisa jawab. Ilmunya ilmu sejarah katanya. Ya sejarah itu bukan ilmu. Sejarah itu sudah menceritakan oleh beberapa orang. Saya udah bahas agama ya. Mana ada orang bahas sejarah pakai agama? Saya udah bahas agama. Orang-orang peneliti, orang-orang yang sudah meneliti sebuah sejarah, mereka akan menemukan sebuah sejarah itu. Lalu saya tanya, karena di awal gak dijawab, ya, di awal kan sudah gak dijawab nih, pakai ilmu apa? Maksimalnya sampai mengatakan ilmu sejarah. Bahkan Mas Christian Peace mengatakan suka tidak suka, ya sudah itu jawaban saya katanya. Meskipun datanya gak ada. Akhirnya saya tanya kan, saya katanya kasih perbandingan sama saya.
Lukas 2 nomor 1. Ini baru satu, Mas. Baru satu. Saya bisa menyebutkan 10 lebih. Lukas 2 nomor 1, Kaisar Agustus pernah mengadakan sensus orang seluruh dunia. Tulisannya seluruh dunia. Kalau Anda mau menafsiri nanti itu bukan Aceh, bukan Indonesia, gak begitu juga, ya itu kan tafsiran Anda itu. Tapi bunyinya kan seluruh dunia. Di awal Anda kan tidak mau tafsir, gitu loh. Tapi ternyata Anda menafsiri bahwa seluruh dunia ini dikerucutkan sama Anda. Bukan ini, bukan dunia, bukan semuanya. Kan seperti itu. Saya minta bukti bahwa cerita itu benar pernah ada gitu loh. Anda kan tadi di awal bawa arkeolog, artefak apalah itu. Coba, di luar Bible ada gak yang membenarkan itu? Datanya mana? Gitu, sekelas bapak-bapak gerejanya gak nemu loh data itu. Sekelas bapak gereja gak nemu data itu. Bapak gereja gak nemu data itu. Monggo, Mas. Oke, iya. Terima kasih, air zam-zam. Iya. Oke, air zam-zam tadi ya Pak Le ya, air zam-zam. Oke, kita bikin dong TKPK-nya. Ya, tunggu air dulu. zam-zam. Sebelum keluar. Ya, tunggu dulu. Ya. Oke. Iya. Kita sudah mendengar tadi jawabannya adalah air zam-zam. Oke, ini air zam-zam, ada onta-onta, kan onta-onta harus minum, ada kambing, ada. Bagaimana mungkin ada satu sumber air minum air zam-zam? Bagaimana mungkin binatang onta yang di utara, kambing yang di selatan, bagal yang di barat, mereka minum antri totet 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 totet. Siapa yang menimbain airnya? Kalau air sungai dia itu kan memanjang, nggak usah ditimba-timba keles. Ini air sumur zam-zam, siapa yang ini? Apa mereka cemplung ke dalam, naik ke atas? Ayo dong pakai otak, dong pakai zam-zam Pak Ustaz. Mohon maaf nih, karena jawaban Anda itu bagaimana dengan musuh-musuh Muhammad, orang-orang Quraisy yang benci sama Muhammad? Mat, apa Quraisy? Minta air minum dong. Oke, segelas ya. Oke, dadah. Oke. Nanti kita musuh lagi ya. Oke, musuh. Perang lagi ya, perang. Besok datang lagi minta air. Mat, air dong Mat. Oke. Bagaimana mungkin ada kambing di utara, ada domba di selatan, ada bagal di timur? Apakah mereka ngerumput dulu, pergi mereka ke sumur zam-zam, lalu mereka ngerumput kembali ke utara? Apakah domba yang selatan mereka makan rumput di situ, minum di zam-zam, mereka pergi lagi ke selatan mengerumput lagi? Pakailah akalnya. Ini satu titik loh. Ini dia zam-zamnya. Apa mereka antri dimulai dari nol ya? Udah kayak pom bensin dimulai dari nol ya? Gimana ini Tad? Masa dimulai dari nol? Anda haus ya? Oke. Dimulai dari nol ya? Oke. Oke, antri nomor 2. Oke, antri nomor 3. Terus bagaimana Muhammad cebok? Bagaimana Aisyah cebok? Bagaimana Abu Bakar cebok? Gimana sih? Itu tandanya Muhammad itu fiktif, Aisyah fiktif, Abu Bakar fiktif. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada kehidupan. Kamu harus air susu. Ya, kambing juga nyusuin anaknya kalau masalah itu. Yang kutanya apa yang mereka minum, sementara daerah itu tidak ada sumur. Kalau kamu lihat siapa membangun sumur zam-zam? Ini jawabannya. Yang membangun sumur zam-zam, siapakah dia? Ini. Kalau Anda mau belajar, selamat datang di kebenaran. Jadi Anda, sumur zam-zam, sumur zam-zam. Oke. Zuaidah binti Jabar al-Masyhur meninggoy, ini sekarang hitam. Oke. Ini dia kelahirannya ya. Dia lahir 765 sampai 66. Oke, dikatakan di sini ia terutama dikenang karena serangkaian ya, karena serangkaian sumur, waduk dan kolam buatan yang menyediakan air bagi para peziarah muslim di sepanjang rute dari Baghdad ke Mekah dan Madinah yang kemudian dinamai Dar Zubaidah. Dia membangun itu, tetapi dia membangun itu pada tahun 831, pada abad ini dia lahir, pada tahun 765 dia lahir. Otomatis dia bangun tahun 800-an, kan begitu. Datu Zubaidah. Muhammad kan metong kan 632. Gimana sih sampaian? Yang membangun
waduknya belum lahir, tapi Muhammad sudah mandi lagi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bagaimana mungkin dia mandi? Nggak ada sumurnya. Paham tak Pak Ustaz? Maka sumur Zam-Zam wa kaibah inna adus wa damana mata sohako. Apa yang Anda bunyikan itu? Boleh nanti kebuktikan. Bukhari itu ada karena Presiden Soekarno meminta mana makamnya, makanya ada itu makamnya karena permintaan Presiden Soekarno. Anda tadi membawakan dari hadis Bukhari itu ada karena Presiden Soekarno mau kebuktikan. Nanti kita ke sana supaya jangan tumpang siur. Apa ini minum? Itu loh, supaya paham. Lalu Anda mengatakan, oh Alkitab itu tentang sejarah-sejarah itu. Alkitab itu itu ada catatan sejarah, syair, lagu-lagunya Daud, tentang kitab-kitab para nabi menuliskan. Itu Alkitab, bukan kayak Anda Quran itu wahyu, selesai, nggak ada sejarah itu, wahyu. Beda sama Alkitab kami, mereka pelaku sejarah. Mana sejarahnya? Matius kan pelaku sejarah, Markus pelaku sejarah, Lukas pelaku sejarah, Yohanes pelaku sejarah, semua itu pelaku sejarah. Gitu loh, mana sejarahnya? Mereka pelaku sejarah. Itu loh, bukan Quran, wahyu, selesai. Ayo silakan, minum air apa mereka? Oke. Mana ya? Iya. Bentar, aman dulu. Udah. Lagi-lagi gak ada jawabannya kan? Gak ada teman-teman, gak ada. Kalau cuma framingan, siapa yang gak bisa kalau cuma framingan? Karena saya itu tidak biasa berdiskusi itu lebih bermodal framingan. Saya tidak biasa seperti itu. Jadi saya tunjukkan data dulu, baru ngomong. Itu bukan banyak ngomong dulu, datanya tahun depan. Bukan, gini Mas CP. Yohanes pelaku sejarah, Lukas pelaku sejarah. Oke lah, mereka pelaku sejarah. Pertanyaan saya, yang membenarkan atas tulisan Lukas itu di luar Bible. Jadi kalau cuma pakai Bible apa bedanya saya kalau pakai Quran? Kan sama-sama pakai iman Mas CP. Gitu loh, sampai percaya bahwa Lukas muridnya Yesus. Pakai iman, makanya tulisannya dianggap benar semua. Mana sensus itu? Dari tadi saya tunggu gak ada dari tadi. Saya sudah katakan dari awal, saya kalau sampai bertanya, jenengan itu mohon maaf Mas CP, sampai tidak akan bisa jawab, gitu loh. Itu baru satu. Nanti kalau saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, sampean akan mengatakan, Anda akan mengatakan, ya sudah itu dalilnya di Bible, gitu kan? Kalau sama-sama di Bible dalilnya, ngapain kita diskusi gitu loh? Sampean juga masalahnya apa sih dengan air ini? Saya jawab, saya ada, datanya ada. Air Zam-Zam, oke. Sampean nggak terima air Zam-Zam lah dengan segala alasan sampean meskipun tanpa data ya. Nggak ada data yang membantah, kecuali sampean punya data yang membantah ini bahwa Nabi Muhammad ternyata gak minum air Zam-Zam. Ini loh data saya, ternyata Nabi Muhammad gak minum air Zam-Zam. Keren kalau kayak gitu. Datanya dari tadi Wikipedia kok. Dari tadi Wikipedia datanya. Mohon maaf ya. Ini bukan kelas saya sebenarnya diskusinya. Oke lah. Ini mungkin kalau sampai tidak mau air Zam-Zam, oke, saya kasih air yang lain ya. Saya kasih air yang lain. Gak mau Zam-Zam dia guys, maunya aqua. Ini ya. Nih, ini hadis juga. Waruya dan diriwayatkan an Ja'far bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzibu lahu min bi'ri ghars wa minha ghasal. Jadi riwayat dari Ja'far bin Muhammad bahwa Rasulullah mencari air untuk dirinya diminum dari air sumur Ghors namanya, dan beliau juga mandi dengan air sumur Ghors. Ini namanya ya Ghors ya. Nih saya tambahi, tidak mau Zam-Zam, air sumur sekarang. Gak mau air sumur yang ini, boleh saya tambahi lagi. Gak mau air sumur so mama, oke saya kasih lagi.
Warwa at-Tabarani, meriwayatkan Imam Tabarani bisanadin jayyidin, dengan sanad yang sangat baik, ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'ith ilal matahir fayu'ta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin, bahwa Rasulullah pernah datang ke matohir. Matohir itu tempat seperti kolam yang ada airnya, lalu beliau juga minum. Fayashrobu, yashrobu ini artinya minum dari tempat air tersebut, yang tujuannya salah satunya beliau yarju barokata aidil muslimin, mengharap keberkahan dari orang-orang Islam. Ayo, Zam-Zam ndak mau, sekarang ada matohir bentuk seperti kolam yang ada airnya. Ada juga hadisnya, sanadnya jayyid, soheh, bukan hadis doif ini. Atau yang sumur, kalau nggak mau sumur gores. Gitu loh. Ini data namanya, bukan pakai Wikipedia. Coba ayolah Mas CP, sensus Kaisar Agustus itu di mana? Data di luar Bible yang membenarkan itu mana? Coba dijawab. Data di luar Bible yang membenarkan. Jangan ngeles. Kan sampai ngeles. Lukas kan pelaku sejarah, Yohanes kan pelaku sejarah. Itu pakai iman. Kalau sama-sama pakai kitab suci, apa buat apa kita diskusi dari tadi, Mas? Begitu loh. Di luar Bible yang membenarkan sensus seluruh dunia, jangan ditafsiri. Aceh dah ikut, Indonesia dah ikut, seluruh dunia. Mana pembenarannya di luar Bible? Ya. Iya. Oke. Sumur Gors. Iya. Kita lihat sumur Gors berikut ini. Nah, Kita harus membuktikan sumur Gors. Oke. Mana dia? Udah ya belum ya? kayaknya kecepatan sampai bareng sama saya itu anunya, nempelnya. Ntar ya, coba digagalin dulu. Digagalin dulu Mas, lalu tanding lagi. Apa aku pencet di sini? Match X ya. Batalkan. Ya, dibatalkan. Batalkan match. Ya, oke. Mulai match. Klik lagi. Oke, iya. Tadi Pak Ustadz menjawab sama saya, sumur Gors kan begitu. Nah, karena Anda menolak Alkitab kami adalah Alkitab sejarah di luar Bible. Jadi apapun yang dirasikan oleh Alkitab itu sudah mencakup tentang sejarah-sejarah. Karena Alkitab kami bukan seperti Al-Quran, wahyu dari Allah. Maka Alkitab itu adalah wahyu, bukan sejarah. No. Apa yang tercatat dalam Alkitab, ada itu syair daripada nyanyian daripada Daud, ada itu kitab para nabi, ada itu mengenai sejarah-sejarah, itu sudah mencakup semua. Kalau Anda mengatakan, oh aku tidak menerima sejarah Alkitab, ya sudah, itu kan sejarah. Nah, Anda mengatakan tadi, oh kami meminumnya sumur Gors. Sumur Gors ini apakah seperti ini? Mohon maaf ya. Saya mendengar Rasulullah SAW ketika dikatakan pada beliau bahwasanya engkau telah diberi dari sumur Bidla'ah, sumur Gors, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau SAW bersabda, sesungguhnya air itu suci. Apakah seperti ini air Gors, Bapak Ustaz? Saya belum tahu apakah air ini yang diminum oleh Muhammad sehingga kau mengatakan, oh air Gors, air ini. Bagaimana ini Pak Ustaz? Apakah Rasulullah, kenapa Rasulullah itu minum air beginian? Ini kan dikatakan sini bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur Bidla'ah. Iya kan? Apakah begini air Gors yang Anda maksud Bapak Ustaz? Tempat pembuangan bangkai anjing loh Pak Ustaz, bekas kotoran haid dan kotoran ini sahih loh, ini sahih gitu loh. Jadi mungkin Anda tidak pernah membaca ini. Apakah air Gors itu seperti ini? Gimana sih air Gors itu? Kalau sumur Zam-Zam kan sekarang kita lihat di televisi kan airnya air putih, mereka pergi ke Madinah air putih ya kan. Air Gors ini air apa? Apakah air seperti ini? Gitu loh. Sehingga Rasulullah pergi ke tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran mohon maaf loh, tertulis loh ini, dan kotoran manusia. Maaf ya, maaf, 1000 kali maaf, karena tertulis loh. Maka beliau SAW bersabda, air itu bagus, air itu suci.
Kenapa sudah bekas malah dia pakai gitu? Sudah di mohon maaf Pak Ustaz, malah air suci. Kalau perbandingannya adalah mungkin suatu danau, katakanlah danau itu luas sekali. Kalau ada bangkai anjing nyemplung di ujung jauh sana, aku masih mau mandi loh, karena perbandingannya luar biasa. Iya kan? Ada bangkai anjing di titik yang paling jauh, aku masih mau mandi loh di pinggir-pinggir sini gitu. Kalau ada air di sumur, kalau ada bangkai lalat, masih mau aku minum air itu. Lalat loh, masih lalat, masih mau. Karena itu sumur perbandingannya jauh sekali gitu loh. Ini sumur berbanding bangkai anjing. Sumur berbanding Pak Ustadz, kalau ada sumur bulat begini, masuk tikus Pak Ustadz, tikus Pak Ustadz. Udah baunya nauzubillah min dzalik Pak Ustadz. Pak Ustadz gak pernah pakai sumur ya Pak Ustadz ya, sudah modern ya, udah pakai pompa Pak Ustadz ya. Iya kan? Kalau ada masuk tikus, bau sekali itu Pak Ustadz. Ini yang masuk anjing Pak, anjing. Bukan kaki anjing, bukan kepala anjing. Satu ekor Pak, satu ekor. Bahkan sumur itu adalah tempat pembuangan loh. Yaitu sumur tempat pembuangan. Apakah ini yang diminum? Sumur George, sumur Care, sumur Dor yang Bapak katakan itu. Nah itu loh, supaya kita tahu sumur seperti apa yang dikeluarkan oleh sumur itu. Jangan-jangan sumur ini yang mereka minum gitu loh Pak Ustaz. Paham ya? Jadi kalau Anda menolak Alkitab kami itu adalah kitab sejarah, nggak masalah, itu kan bukan suatu keharusan Anda itu harus percaya. Karena Alkitab itu kitab sejarah, iya. Iya kan? Kalau Al-Quran kan wahyu dari Allah, nggak tahu Allah dari mana, ini Allah berwahyu. Katanya sudah dibakar Utsman bakar-bakar. Iya kan? Anda pasti percaya loh Utsman membakar Al-Quran kan? Jangan bilang tidak. Masa ada wahyu diulangi sama si Utsman? Utsman bukan nabi. Muhammad menjaga-jaga wahyu Allah, datang Utsman dibakar-bakar kan begitu. Ya, tolong nanti tunjukkan sama saya air jor itu air seperti apa. Jangan-jangan ini yang dia minum, air jor, budlah jor, bangkai anjing bekas kotoran haid, kotoran manusia. Ini kan yang minum Muhammad Rasul kau. Supaya bisa kita runutkan. Jangan-jangan kalian ini wangi sekali apa bau sekali. Ya gitu ya. Silakan Bapak Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Christian Prince menyerah dengan pertanyaan saya, saudara. Menyerah, mau gak percaya atau percaya terserah, yang penting itu tertulis di dalam Bible. Kamu percaya enggak, gak apa-apa, gak percaya gak apa-apa, kata dia. Christian Prince sudah menyerah ternyata. Gak bisa membuktikan. Aduh, gitu loh. Aduh, saya kira Christian Prince akan menunjukkan data gitu loh di luar Bible gitu. Wah, keren kali kan begitu kan. Wah, sekelas bapak-bapak gereja aja ada yang bisa menemukan data itu. Christian Prince dengan datang pada tahun 2025 bisa membuktikan. Wah, keren kali kata saya. Ternyata terserah suka tidak suka, yang penting ada di kitab saya gitu. Kalau seperti itu ngapain kita diskusi? Sudahlah. Kalau seperti ini saya jadi tidak semangat Mas Christian. Jadi setelah ini sampai penutupan tidak apa-apa. Jadi itu ya yang sampai sampaikan itu data itu namanya sumur bidoah, bukan sumur gores. Yang Nabi minum itu namanya sumur gores, bukan sumur bidoah. Itu sampean kan baca sumur bidoah itu beda itu. Baca sumur bidoah. Kecuali gini Mas Christian, kecuali ada hadis menerangkan Nabi minum di sumur bidoah. Nanti kita akan bahas masalah air. Hukum air itu dikaji di dalam Islam. Dan referensinya ada Mas. Jadi gimana ini? Jadi
sumur bidoa itu besar mas, ya sumur bidoa itu besar, dan itu nanti kajian masalah fikih, namanya masalah air. Ketika air ini berubah, ya, ketika air ini berubah rasa, bau, dan warnanya, maka air ini mutanajis, air yang najis. Makanya Imam Syafi'i berkata, nih perkataan Imam Syafi'i ini, ya. Kecuali sampai nemu hadis Nabi minum dari sumur bidoa, kan enak kalau gitu ini ya. Qala Syafi'i kanat bi'ru bidoah kabirah wasi'ah. Sumur bidoa itu besar banget. Wa kana yatrahu fiha minal anjas. Memang orang-orang membuang najis, sebagian orang-orang di sana. Tetapi dengan membuang najis tersebut ternyata mala yughayyiru laha launan wala ta'man wala yadhharu lahu ri'un. Tidak berubah warna, bau, dan rasanya, karena yang dibuang itu gak banyak gitu loh. Nanti ini akan berbicara masalah air mas. Makanya di sini ada keterangan faqila lin nabi sallallahu alaihi wasallam tatawaddau min bi'ri bid'ah wa hiya yatrahu fiha kadza wa kadza. Nah baru kita akan bahas. Ternyata Mas CP gak ada. Saya kira akan mengatakan Nabi Muhammad minum di sumur bidoah misalnya. Kan enggak mas. Gitu loh. Dan sumur bidoah ini Imam Syafi'i mengatakan besar. Dan sampah atau najis yang dibuang di sana gak merubah warna, gak merubah rasa, gak berubah bau. Itu namanya hukum air. Nanti masuknya bab fikih. Gitu loh. Bukan begini. Semua pertanyaan Anda itu saya kasih data mas. Kullu ma kharaja min lisanika, ya, semua yang keluar dari lisan Anda, maka u'tika dalilan sahihan. Aku akan menyampaikan dalil dengan sahih. Gitu loh. Saya baru nanya satu loh mas. Saya pertanyaannya cuma satu. Masalah sensus. Yang membenarkan sensus gimana? Jangan ngeles mas, jangan menyerah. Sampean kan menyerah, ini namanya mau ada atau udah ada terserah lah, yang penting ada di kitab saya. Kamu suka gak suka terserah lah, kamu gak percaya gak apa-apa. Itu kan menyerah namanya, itu pasrah namanya gitu loh. Jangan pasrah dulu lah, baru mulai diskusinya. Kena satu pertanyaan langsung bimbang kan, bimbang gitu loh. Ini baru satu, saya belum mengajukan pertanyaan yang kedua loh. Kalau sampean bisa jawab ini, pertanyaan kedua lebih berat nantinya. Gitu. Jadi, ayolah, kalau sampean punya data Nabi minum di sumur bidoa, saya akan menyampaikan Nabi minum di sumur gharas. Nabi meminum di al-matohir, sebuah kolam yang isinya air bersih. Kan selesai data saya. Saya minta data Anda mana ini? Masa di Bible datanya? Kalau di Bible ngapain kita diskusi? Nah, mungkin penutupan aja tidak apa-apa lah, sampai 5 menit saya suruh bicara gitu. Gitu. Jangan dulu dong, langsung penutup. Masa penutup? Baru dimulai kok. Datanya mana? Ayo. Iya. Oh, entar. Sudah mulai nih? Oke, iya. Jadi Bapak Ustadz tadi mengatakan kalau air itu tidak berbau, tidak berubah warnanya. Oke, kita akan lihat. Yang pertama adalah apakah sumur itu bau? Yang pertama, kita buka dalam Abu Daud 60, nanti Bapak Ustadz bisa cek. Yang pertama, sumur itu dikatakan apa Bapak Ustadz? Bahwasanya pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah kita berwudu dari sumur bidoah, yaitu sumur tempat dalam bekas kotoran haid, maka anjing sesuatu yang berbau busuk? Rasulullah menjawab, air suci tidak ada sesuatu pun yang dapat menjetiskannya. Ya, dikatakan sini adalah bau yang sudah berbau busuk nih, berbau busuk Pak. Oke, berbau busuk yang pertama. Ya, jangan mengatakan oh wangi ubur-ubur atau wangi apa rejoice, wangi pandan. Bukan Pak, berbau busuk Pak. Kenapa geleng-geleng Bapak? Ini kan Abu Daud 60 Pak. Ini sahih Pak. Ya. Berbau busuk Pak ya, berbau busuk. Itu pertama, Pak Ustadz yang mengatakan apakah Rasulullah meminum? Yang pertama adalah dia berwudu. Berwudu itu kan masukkan air ke mulut loh Pak, ya kan? Bukan ke dalam kuping Pak. Ya, berwudu itu masuk air dalam mulut Pak. Nah, sudah bau busuk. Yang kedua, apakah air berbau warna? Kita lihat ya. Nah, Abu Daud 61 kita lihat. Dikatakan di sini dalam kalimat terakhir
bahwasanya air itu sudah berubah warna, ya. Dan saya melihat ke dalam sumur dan terdapat air yang sudah berubah warnanya. Ceter, Pak Ustaz. Airnya iku ora air putih, tidak, ora enggas berubah, warnanya enggas berubah toyo. Siji itu bau, yang kedua itu berubah warnanya Pak Ustaz. Nah, tilu di sini Pak Ustadz dikatakan bahwasanya dalam Musnad Ahmad, ya, sebentar saya bukain. Kita lihat di sini. Sebentar ya, aku buka lagi di sini. Dalam hadis Musnad Ahmad dikatakan di sini, ini ya, 10696, dikatakan aku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang apa? Berwudu, Pak, dari sumur Budlaah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, engkau berwudu darinya, padahal banyak sekali bangkai dimasukkan ke dalam sumur itu. Jadi ada seseorang yang waras lagi menegur Muhammad, Pak, di sini, Pak. Wahai Rasul, engkau berwudu darinya, padahal banyak sekali bangkai dimasukkan ke dalam sumur itu. Jadi sahabat itu atau sahabat atau siapapun itu orang lagi menegur, Pak. Rasul, janganlah minum itu, banyak bangkai di situ, bau, itu sudah berbau busuk. Abu Daud 60 mengatakan bau, Pak. Janganlah dibela-bela, Pak. Memang kelakuan Nabi Anda ini nauzubillah, Pak. Anda membela-bela pun, ini Pak, ini. Wahai Rasulullah, engkau berwudu, Pak. Kumur-kumur gak Pak berwudu, Pak? Berwudu kan, Pak, ya? Padahal banyak sekali bangkai dimasukkan ke dalam sumur itu. Beliau bersabda, sesungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu. Nah, jadi apakah air yang bau itu adalah air yang bersih? Apakah air yang berubah warna itu air yang bersih, Pak Ustaz? Nanti kalau Anda mengatakan air itu sumur itu sangat luas sekali, segala macam bla bla, Pak, perbandingannya, Pak, bukan sumur perbanding lalat, Pak. Perbandingannya sumur versus bangkai anjing, Pak. Anda bisa berpikir bahwasanya Anda sekarang aku lebih membandingkan apa sih? Sumur versus bangkai anjing, Pak, bukan laler. Kalau laler, Pak, oh masih ku minum itu, Pak. Kalau laler, gitu loh, ya. Satu sudah berbau busuk, satu itu air sudah berubah warna, satu orang sudah menasihati, jangan, nanti kau sakit perut. Contoh kira-kira begitu. Ini kan data dari Anda. Jadi kalau Anda mengatakan di mana Bible membuktikan segala macam, yang pertama, Pak, Alkitab itu bukanlah seperti Al-Quran yang diklaim nih. Al-Quran kan diklaim wahyu dari Allah, Pak. Itu kan klaim. Kalau Alkitab kami, Pak, dicatat, Pak, ya, dicatat ada sejarah-sejarah, ada itu tentang nabi-nabi, catatan para nabi, ada itu tentang bagaimana kejadian Tuhannya, itu semua sejarah itu. Jadi kalau Anda mengatakan, oh ini harus firman Tuhan, mana sejarahnya? Orang Markus, Lukas, Yohanes itu kan pelaku sejarah itu. Mereka menuliskan di zamannya dia. Gitu loh. Apa yang mereka minum, Matius? Oh, air dari Danau Galilea, kan begitu. Muhammad minum apa coba? Air Dor. Air apa diminum? Gitu loh, ya. Apakah air seperti ini, Pak Ustadz? Ayo lanjut lagi lah, janganlah kabur. Aku pengen tahu minum air apa Nabi Anda. Ayo, mana ini itunya, tandingnya, ayo. Nah, tanding ulang nih. Gini, ya, silakan Pak Ustadz. Ini Mas CP gitu loh, maksa banget sih gitu loh. Padahal saya sudah nyebutin, ya. Satu, di Al-Matohir Nabi minum suatu kolam yang isinya air bersih. Dua, Bi'ru Ghors, ya, sumur Ghors juga air diminum. Jelas lafadznya Nabi minum. Di sumur Bidoa sampai nggak punya data Nabi minum. Maksimalnya wudhu kan. Kalau wudhu itu hukum fikih nanti, gitu loh. Dan ya, tadi sempat dijelaskan hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa air itu berubah warnanya. Berubah gara-gara apa warnanya, gitu loh. Ini ya, saya jelaskan. Aduh, Mas JP. Santai namanya. Ini kan yang sampean baca kan, ya.
Hadis Sunan Abi Dawud ini tentang air bidoah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal matahur la yujisu syai'un. Qala Abu Dawud wa sami'tu Qutaibah bin Sa'id wa sa'altu qaim dzikru bidoah, tentang air bidoah. Nah, coba dibaca itu sampai selesai. Ini makanya tidak bisa di dalam Islam itu Mas JP, tidak bisa belajar hanya pakai terjemahan Mas JP. Saya ulangi ya, di Islam tidak bisa belajar hanya pakai terjemahan. Ini ya, Imam Abbadi atau Al-Ubadi dalam kitab Aunul Ba'bud, syarah Sunan Abi Dawud. Jadi ada kitab yang mensyarahi hadis yang sampean bawa, namanya Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, menjelaskan bahwa perubahan warna air pada sumur bidoa tersebut menurut Imam Nawawi adalah disebabkan karena lamanya didiamkan jedar, ya, bukan karena bangkainya, karena sumurnya besar gitu loh, karena lama didiamkan. Coba lihat syarahnya, syarahnya itu lihat Aunul Ma'bud, syarahnya Sunan Abi Dawud, karena lama diam itu. Makanya ketika sampean mau bawa-bawa terus tadi ya, bangkainya bau, ya bangkai ya bau, tapi yang ditanyakan ada nggak di hadis tersebut menerangkan setelah dilempar bangkai airnya gara-gara bangkai itu menjadi bau, ada nggak? Nggak ada. Saya tunggu sampai Dajjal keluar, nggak ada itu. Setelah dilempar bangkai, airnya yang menjadi bau sebab bangkai itu. Ada apa enggak? Enggak ada. Kalau bangkainya bau, yang sampai baca hadis itu bangkai yang berbau. Namanya bangkai ya bau. Mana ada bangkai bau pandan? Enggak ada. Gitu loh. Ayolah Mas JP. Sampean kan tadi bilang ya, kitab Bible itu kitab sejarah katanya. Nah, justru itu yang saya tanyakan Mas JP. Ketika itu kitab sejarah, membuktikan kebenaran sejarah itu gimana? Makanya di awal perdiskusian saya tanya itu ilmunya Mas JP. Ilmu untuk menvalidasi kebenaran yang tercatat dalam Bible, apa ilmunya? Gak dijawab. Gak dijawab. Yang kedua, saya bertanya lagi. Ketika ada sensus seluruh dunia pada zaman Kaisar Agustus, apa kebenaran validasinya? Gak dijawab lagi. Maksimalnya ya sudah, Bible itu kitab sejarah. Ini kalau cuma seperti ini ngapain kita diskusi Mas JP? Saya dari tadi setiap Anda bertanya saya nunjukkan dalil, Anda bertanya saya nunjukkan dalil, Anda bertanya saya nunjukkan dalil. Giliran saya bertanya dalilnya maksimal Wikipedia. Wikipedia diedit sekarang bisa. Ya. Kan susah kalau gini diskusinya Mas JP gitu loh. Jadi gak nyambung akhirnya. Pertanyaan Mas JP saya jawab dengan hadis, saya jawab dengan syarahnya hadis, saya jawab dengan tafsir dan lain sebagainya. Mas JP, ya sudah Bible itu, dalil saya Bible itu sudah. Sampai mau tidak mau, suka tidak suka, ya sudah Bible itu sejarah katanya. Aduh, parah itu. Kalau sudah seperti itu parah sudah. Makanya di awal saya mengatakan cara menvalidasi pembenaran sejarah dalam Bible gimana gitu loh. Gimana caranya? Di awal sampai nggak jawab. Sehingga ketika saya ajukan satu pertanyaan, baru satu pertanyaan loh. Kalau saya mengajukan dua pertanyaan lagi, tambah kelimpungan, tambah kepikiran sampean. Karena sekelas pertanyaan pertama saja, bapak-bapak gereja tidak bisa. Artefaknya tidak ada. Arkeologinya tidak ada yang bisa membuktikan itu. Itu loh Mas. You understand? Ya, kita kulitin dulu ini yang namanya bau pandan dulu ya. Oke. Mana Pak itunya Pak? Ya, biar kita ini dulu. Apa namanya? Tanding ulang. Oke. Ya. Kita fokus deh Pak. Ya, Anda mengatakan tadi bahwasanya bangkai itu tidak ada yang wangi Pak. Anda sudah mengerti sendiri. Anda menjawab pertanyaan saya, tetapi Anda itu seolah-olah Muhammad lagi berwudu dengan air bangkai Pak. Tetapi karena Anda mengatakan bangkai itu tidak ada wangi pandan Pak CP, iya, tidak ada wangi pandan.
Tapi di sini Rasul Anda lagi berwudu dari air bangkai. Apakah sudah Muhammad ini berwudu? Yes. Rasulullah SAW ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi apa Pak? Air dari sumur Budra'ah, tempat pembuangan Pak. Ini sumur bukan sekali pret Pak. Jadi kalau Anda mengatakan apakah itu sumur sekali pret? Tidak, tempat pembuangan kayak sepiteng. Pak, sepiteng Bapak itu sekali pret atau tempat pembuangan Bapak? Pasti namanya oh CP, sepiteng itu memang tempat pembuangan CP. Nah itu. Jadi sumur itu tempat pembuangan, tetapi tempat pembuangan ini malah Muhammad bikin untuk berwudu. Berwudu itu kan kumur-kumur Bapak, kumur-kumur dia. Ini loh tempat pembuangan. Artinya orang ketika dia kumur-kumur. Bekas bangkai anjing. Anda tadi mengatakan dengan sadar tidak ada bangkai itu yang wangi Pak CP. Benar. Kenapa Rasul Anda bau malah berwudu Pak? Kalau Anda mengatakan Alkitab itu ada, ini saya katakan kepada Anda bahwasanya pembagian Alkitab kami itu adalah Alkitab, ada kitab sejarah, ada kitab Injil, ada kitab sejarah, ada surat-surat. Ke perjanjian lama juga ada kitab nabi-nabi kecil, ada kitab nabi besar, ada juga kitab-kitab puisi dan hikmat, ada juga mengenai kitab-kitab sejarah tuh. Jadi gak wahyu Quran dari Allah, Quran wahyu dari Allah, datang judul, datang wahyu, ini pasti dari wahyu, bukanlah ini. Dan begitu kitab kami gitu loh. Jadi mau Anda juga mau berbelit-belit, memang begitu kitab kami. Lalu kau katakan, oh, mana buktinya Rasul aku berwudu dari embok bangkai ini? Wahai Rasulullah, engkau berwudu darinya, padahal banyak sekali bangkai dimasukkan dalam sumur itu. Dia dinasihati loh. Lalu dikatakan di sini bahwasanya itu air loh, air Bapak Ustaz. Ada yang menasihati dia, jangan berwudu dari situ Muhammad, jangan. Kenapa? Banyak air di situ. Tetapi tetap aja beli kumur-kumur Bapak Ustaz. Anda hanya mengatakan, oh, nanti fikih-fikihnya, fikih 1000 kali fikih pun kalau ada sudah air bau berbangkai, itu Bapak nggak bisa lagi dipakai. Mungkin air minum Bapak itu bau bangkai kayaknya itu. Ya sunnah Rasul Bapak, air putih Bapak minum. Sunnah Rasul. Ya, jadi kalau kita baca dikatakan di sini boleh kata berwudu sumur Budra'ah itu tempat sumur tembakan bau kotoran haid bangkai segala macam. Itu kalau saya sebagai akal sehat, saya tidak akan pernah menggunakan air itu Pak. Kalau saya punya akal sehat. Tapi tidak tahu bagaimana akal saudara muslim sehingga mengatakan air yang berbau bangkai, air yang berbau itu adalah sesuatu bisa digunakan. Iya kan? Kotor-kotor manusia loh. Saya punya sepiteng Pak, aromanya Pak, sepiteng saya naujubillah min jalik Bapak, naujubillah min jalik baunya sepiteng saya. Ini sumur ini ini Muhammad Pak, Rasul Anda ini. Makanya apa ini minum Muhammad saat dia hidup? Apa yang minum dia? Sumur Jor, sumur Khor, sumur Dor. Lalu Anda mengatakan sejarah itu adalah ditentukan orang-orang tertentu. Sejarah tidak beragama. Apa menjadi Anda mengatakan sejarah ditentukan orang-orang tertentu? Sejarah apa tentukan orang tertentu? Agamanya apa? Sukunya apa? Bangsa apa? Jangan-jangan sejarah ini tentukan oleh orang Islam sehingga Anda mengatakan sejarah ini tentukan oleh orang Islam. Anda itu gimana sih Anda berpikirnya Pak Ustaz? Mana buktinya Muhammad ada orang berak lalu Rasulullah itu berwudu? Ini buktinya masih bau kok. Ini masih bau loh. Gimana sih? Ya, jadi Anda kalau mengatakan di mana itu datanya Muhammad lagi berak masih bau? Ini datanya Abu Daud 60, Abu Daud 61. Nih, masih bau loh nih. Ya, bekas kotoran yang berbau busuk ini, yang berbau busuk Pak. Ayo, supaya Anda masih bau ini, masih fresh, masih fresh Pak. Bukan terbenam Pak. Kalau dia sudah lama, udah nggak bau, ini masih bau Pak. Silakan. Kayaknya Ayo. pertanyaan saya gak dijawab-jawab, mending kita sudahi deh. Lanjutlah. Kita ulang kita. Ayo. Dengan tema yang lain. Karena gak dijawab ini kan. Udah, lanjut lagi.
Saya sudah mengatakan kitab ini, kitab saya itu terbagi dari ini Pak ya, ada namanya kitab-kitab sejarah Pak. Jadi kalau kitab-kitab sejarah antum menolak, aku mau ngomong apa deh Pak? Ya, buktikan. Gimana di luar sih Anda Bible ini? ada yang membenarkan sejarah itu. Mana buktinya? Bible ada yang membenarkan sejarah itu. Mana buktinya? Iya, kalau kamu katakan bukti di luar dari Bible tentang sejarah mengenai sensus penduduk yang kau katakan itu, saya menjawab. Kalau sejarah mengenai Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah bukan suatu yang kau katakan apakah itu kayak Al-Quran, misalnya firman Allah yang dituliskan oleh para nabi segala macam, bukan seperti itu Pak. Ada nggak yang jadi mereka hidup itu bikin aja match Pak, berenak Pak, bikin aja match daripada lomba-lomba toa, saya nggak suka. Enggak, bukan gitu loh. Tanding ulang aja, tanding ulang. Iya, maksudnya gini. Tanding ulang aja, tanding ulang. Santai dulu, santai. Saya nggak mau saya adu bacot iya, tanding ulang aja lah kita. Anda punya waktu, aku punya waktu Pak. Anda santai. Saya sudah mengatakan kitab kami itu ada kitab-kitab sejarah, tapi Anda menolak itu harus di luar Bible kamu katakan. Lah, gitu loh. Membuktikan kebenaran di dalam iman saya? Kristen, Mas. Iya, tanding ulang aja kita masih punya ini, kita punya waktu masing-masing. Sampai ada nggak datanya? Astaga Tuhan Yesus. Ya Anda berani nggak mengatakan Al-Quran itu kitab sejarah Pak? Anda berani nggak mengatakan Al-Quran kitab sejarah? Saya kayaknya. Makanya kitab kami kitab sejarah. Gimana sih Anda itu? Yang membenarkan. Ayo, tanding ulang. Kitab Kristen ada nggak? Iya, tanding ulang. Silakan, tanding ulang. Gini Mas, tunggu dulu, santai dulu ya. Karena ayolah, jangan pusing lah. Orang aku belum puas tadi tentang sumur budul tadi itu. Santai dulu. The apple to apple. Tanding ulang. Tadi saya jawab pakai pencet itu. Di sini banyak penontonnya Pak, ada 2000-an Pak, mau pada murtad ini. Tunggu dulu. Saya klarifikasi dulu. Klarifikasi ini dulu ya. Sampai ada nggak datanya ini? Iya. Bapak bisa klarifikasi, tapi kita pencet dulu Pak, tanding ulang Pak, tanding ulang ini. Nih, ada tanding ulang ya. Tuh. Sudah. Ada waktunya masing-masing lah kita diskusi. Yang nggak, maksudnya kalau nggak punya data ngapain? Ayo, terima Pak. Kalau nggak punya data ngapain diskusi? Astaghfirullahaladzim. Ingat sumur, ingat mamat, ingatlah saat kau kumur sumur abudlah abau bangkai Muhammad, sumurnya bangkai bau sekali, ada kotoran manusia, kumur ada juga bekas pembalut, juga ada juga bekas kotoran haid pembalut septek, juga ada kumur. Cepat ucap Mamat, nauzubillah min dalik, tot. Sumur dor katanya. Sumur dor ini seperti ini, sumur dor yang minum Muhammad. Begini sumur minum mereka. Dasar umat-umat tuyul dulu. Ada begini kitab begini. Kalau itu tadi Pak CP, aku mau bertanya, kata dia. Pertanyaannya tanya lagi langsung Muhammad bersumur. Nah ini bukankah dikatakan bau artinya masih fresh? Masih fresh dong. Coba kalau bangkai 5 tahun sudah nggak bau lagi itu. Karena dia beraroma bau, maka itu masih fresh, baru diberakin. Iya kan, logika begitu dong. Kalau itu baru diberaki, maka dia mengeluarkan aroma bau, logika dong ya kan? Yang berbau busuk kan masih berbau, artinya masih fresh. Iya kan, coba aku kalau aku sekarang di kebun, lalu aku datang 7 minggu kemudian, 7 minggu loh, sudah gak bau itu karena sudah lama. Tapi kalau aromanya bau busuk, berarti itu adalah masih diberaki, baru aja diberaki, baru. Puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita saksikan bersama.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan semoga video ini dapat menambahkan wawasan kita, ilmu pengetahuan kita tentang keagamaan, baik itu agama Kristen maupun agama-agama lainnya. Ya sobatku, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah setia dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Doa kami selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Ya saudara, sekali lagi terima kasih, dan bagi saudara-saudara yang ingin untuk memberikan tanggapan, silahkan berkomentar di kolom komentar, dan di sini tentunya kami berharap komentar saudara adalah komentar yang positif ya. Baik, kiranya video hari ini cukup sampai di sini, dan sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.